Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Uswatun Hasanah, mahasiswi Prodi BK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait layanan yang saya berikan yaitu konseling kelompok. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Profesi Kependidikan khusus BK yang diampu oleh Ibu Dr. Rahmiwati Marsinun. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing. Jadi, teknis dari pelaksanaan konseling di sini adalah dengan berkelompok, tidak secara individual, di mana anggota yang terdiri dari konseling kelompok ini berkisar sekitar 8 sampai 12 orang. Tujuan dari konseling kelompok ini adalah terentaskannya masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Jadi di sini sebagai pemimpin kelompok akan mengarahkan anggota kelompoknya untuk sama-sama kita mencari solusi mengataskan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Pendekatan yang saya berikan pada konseling kelompok ini adalah pendekatan behavioristik. Apa sih itu pendekatan behavioristik? Pendekatan behavioristik adalah pendekatan yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku dari konseli dari maladaptif ke adaptif. Jadi, fokus utama dari pendekatan behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku konseli yang sebelumnya masih berperilaku kurang baik pada saat setelah konseling. Dengan pendekatan ini diharapkan konselor bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mana konselor sudah dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan dapat terlihat dengan jelas perubahan yang ada. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok yang telah saya buat. Nah, pada pelaksanaan konseling kelompok ini saya melakukan di Pondok Pesantren Modern Al Hidayah, di mana konseli yang mengikuti konseling kelompok terdiri dari 9 orang, yaitu Rahma, Dina Fasya, Salma, Ratuhana Khairunisa, Natasha Putri, Alpita, Dinasti Aulia Fatimia, Devi Wahyuni, dan juga Anita. Nah, untuk hari dan tanggal insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli akhir. Nah, pertemuan yang dilakukan adalah pertemuan pertama konseling kelompok, kemudian waktunya 34 menit, ruangan yang digunakan adalah ruangan kelas 12 IPS. Kemudian topik permasalahan yang eee, dialami atau dibahas pada konseling kelompok ini adalah sudah berusaha memperbaiki diri, tapi orang lain tetap memandang kurang baik. Nah, media yang diperlukan tidak ada. Pendekatan yang saya berikan pada proses kegiatan konseling kelompok ini adalah pendekatan behavioristik, di mana fokus utama pendekatan behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku konseli. Nah, selanjutnya ada langkah kegiatan layanan. Pada tahap pertama, yaitu tahap pembentukan, di mana di sini adalah saya berfokus kepada attending atau pendekatan kepada konseli, di mana saya berusaha eh, menjalin hubungan dengan baik dengan konseli, kemudian saya mengajak konseli untuk memimpin berdoa, menjelaskan pengertian dari tujuan konseling kelompok itu sendiri, di mana ini termasuk dalam tahap penstrukturan. Ada pengertian tujuan konseling, kemudian cara pelaksanaan konseling kelompok, kemudian menjelaskan asas-asas dari konseling kelompok itu sendiri, dan juga melakukan perkenalan dengan ice breaking rangkai nama. Nah, tujuannya apa? Dengan rangkaian nama diharapkan para anggota yang mengikuti konseling kelompok menjadi lebih dekat lagi, lebih mengenal satu sama lain dan lebih akrab, agar eh, teman-teman yang mengikuti konseling kelompok bisa lebih terbuka secara eh, secara lebih baik
terhadap masalah yang sedang dialaminya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap peralihan, di mana di sini saya menjelaskan kembali sebagai pimpin kelompok terkait pelaksanaan konseling kelompok itu sendiri dan juga menanyakan akan kesiapan peserta didik. Nah, selanjutnya selain saya menegaskan kembali, saya juga mengenali suasana yang ada pada saat kegiatan konseling kelompok. Apakah peserta didik sudah mulai menikmati atau sudah mulai nyaman dengan entah itu posisi duduknya atau mungkin kedekatan antar temannya dan kesiapannya untuk, menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh permasalahan dari permasalahan yang sering ditemui kepada para anggota kepada para anggota kelompok agar, anggota kelompok lebih terbayangkan atau mungkin, lebih mudah menemukan sekiranya permasalahan apa yang sedang mereka alami atau mungkin sedang mereka rasakan, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahap kegiatan, saya meminta kepada konseli atau anggota kelompok untuk, masing-masing mengungkapkan permasalahan apa yang sedang dialami oleh mereka, dimulai dari sebelah kiri saya sampai pada, nama terakhir atau anggota terakhir di sebelah kanan saya. Kemudian setelah itu saya sama-sama mengajak anggota kelompok untuk merumuskan permasalahan apa sih yang sekiranya, kita dahulukan atau kita bahas terlebih dahulu yang memang urgent sekali kita bantu. Bukan berarti dalam hal ini permasalahan yang lain tidak penting, tetapi kita utamakan permasalahan yang memang sangat-sangat diperlukan untuk dibantu dan hal itu urgent jika tidak segera dibantu, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka merumuskan, mereka memberi pendapat, dan menetapkan permasalahan yang akan dibahas tuntas. Setelah menentukan permasalahan, kita sama-sama, saya sebagai pemimpin kelompok sama-sama mengajak konseli untuk, kita mencari solusi bersama-sama permasalahan yang sedang dialami oleh konseli tersebut, oleh anggota kelompok tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi terentaskannya permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Kemudian setelah permasalahan tersebut kita bahas tuntas, saya juga melakukan ice breaking atau setidaknya kegiatan untuk merilekskan anggota kelompok yang lainnya, karena sebelumnya kita sudah membahas tuntas terkait permasalahan yang sedang dialami oleh konseli, selanjutnya saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking. Nah, ice breaking yang saya lakukan pada saat konseling kelompok adalah berhitung bersama. Nah, konseling tersebut juga, eee, merupakan salah satu ice breaking yang menurut saya bisa mengembalikan fokus mereka, agar mereka kembali fokus terhadap kegiatan konseling kelompok ini. Nah, yang terakhir saya melakukan penyimpulan pada tahap kegiatan ini, yang mana saya menyimpulkan, permasalahan-permasalahan yang, sudah diungkapkan oleh konseli yang kita entaskan bersama masalahnya. Nah, di tahap pengakhiran, saya menjelaskan kepada konseli atau kepada anggota kelompok bahwa kegiatan konseling kelompok yang dilakukan sudah saatnya untuk berakhir, dan juga saya mengajak mereka untuk sama-sama merefleksikan pemahaman apa yang mereka dapat, kemudian pengalaman dan, perasaan seperti apa yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan kelompok, terutama pada konseli atau pada anggota kelompok yang kita sama-sama entaskan masalahnya. Kemudian saya juga, membahas terkait kegiatan lanjutan untuk konseling kelompok itu sendiri, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman anggota kelompok yang sudah bersedia hadir pada saat itu mengikuti kegiatan konseling kelompok. Dan, yang terakhir saya mengajak mereka berdoa serta mengucapkan salam perpisahan karena kegiatan konseling kelompok ini sudah berakhir. Untuk penilaian sendiri itu terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu penilaian proses dan juga penilaian hasil. Di mana, eee, pada penilaian proses saya menilai
Secara pribadi bagaimana antusias yang diberikan oleh anggota kelompok pada saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Kemudian pada saat penilaian hasil, saya meminta, konseli untuk, memberikan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan. Seperti apa pelaksanaannya, atau mungkin sikap yang saya berikan, dan lain sebagainya. Cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, penjelasan terkait layanan yang saya berikan, yaitu layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavioristik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.